Selamat pagi semua. Rasanya saya begitu senang hari ini karena saya merasakan ada sebuah kemeriahan di dalam ibadah kita. Bukan saja pada hari ini Bapak Ibu sudah tahu saudara-saudara kita yang hari ini begitu, waduh ini kalau biru langit ya. Membiru gitu ya. Saudara, hari ini kita kedatangan saudara kita dari mana? Iya, dari GKI Pondok Indah. Untuk bersama-sama di tempat ini, di rumah Tuhan, di GKI Surya Utama, merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saya rasa kalau bukan saja paduan suara haleluya dari GKI Pondok Indah yang hadir di sini, nanti satu saat juga paduan suara dari GKI Surya Utama mesti juga ya membalas kunjungan mereka pada hari ini. Kita juga boleh hadir di tengah-tengah mereka. Nah saudara, hari ini walaupun suasananya begitu meriah, tapi ternyata temanya ini agak ya kalau boleh dibilang melankolis ya. Kenapa? Karena tema yang diangkat adalah sebuah perpisahan. Nah saudara, karena itu saya ingin mengajak kita sekalian lebih dahulu memahami dulu tentang pemahaman tentang kenaikan Tuhan Yesus. Karena sejauh yang saya tangkap, biasanya yang namanya perayaan-perayaan ini yang agak dianaktirikan, itu adalah kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita mengatakan hari raya Natal, semua orang akan tahu itulah kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mau datang sebagai juru selamat dunia. Ketika kita merayakan Jumat Agung, orang akan mengatakan bahwa di dalam Jumat Agung lah kita mengenang akan pengorbanan Yesus dengan kematiannya bagi dosa-dosa kita. Ketika kita merayakan Paskah, sudah jelas semua akan mengatakan bahwa Paskah itu adalah kebangkitan Yesus, kemenangan iman kita. Karena itu kita merayakannya dengan penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa dosa dan maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Tapi bagaimana ketika saudara dan saya merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Apa yang kita bisa hayati ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa merayakan sebuah perayaan kenaikan Tuhan Yesus? Bukankah ketika kenaikan Tuhan Yesus, Yesus justru pergi meninggalkan murid-muridnya? Bukankah malah kita harus berpisah? Dan perpisahan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya kalau perpisahannya nanti satu waktu kita berpisah dengan seseorang dan kita tahu bahwa ya mungkin setahun 2 tahun kita akan berjumpa lagi. Rasa-rasanya kita masih bisa ya udahlah gitu sabar-sabarin gitu ya. Tapi bagaimana penghayatan kita tentang kenaikan Tuhan Yesus? Yang memang kita akan menghayati juga bahwa ia yang datang, ia yang naik ke surga, ya, ia juga akan datang kembali. Namun demikian saudara-saudara, tentu kita harus menghayati dengan sungguh. Apa sih yang Tuhan Yesus mau ketika kita ada di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini? Mari kita mulai menghayatinya lewat pembacaan Alkitab ini saudara. Kalau kita melihat apa yang diungkapkan di dalam pembacaan kita, saudara, ada sebuah pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang jitu ya. Pertanyaan yang ini luar biasa nih. Kesempatan yang terakhir dipakai oleh para murid dengan satu pertanyaan yang menurut saya kalau kita ada di situ kita mungkin akan acungkan 2 jempol untuk murid-murid Tuhan Yesus. Sebab artinya mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan ini. Mereka bertanya. Dan pertanyaan mereka itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-6. Mereka mempertanyakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, ini pertanyaan coba kita perhatikan. Tuhan, maukah engkau pada masa ini? Artinya saudara, ada sesuatu yang diberikan waktunya
oleh para murid pada masa ini, pada saat ini, agar Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Dan pertanyaan itu menurut saya pertanyaan yang terpenting karena itu diajukan sebelum Yesus meninggalkan mereka. Sebelum mereka tahu perpisahan itu akan meninggalkan sesuatu bekas yang menyedihkan. Tetapi di balik kesedihan yang mereka akan alami, mereka masih menitipkan sesuatu yang penting untuk Yesus. Nah, karena itu boleh juga dikatakan menurut saya ketika mereka menanyakan, Tuhan maukah engkau memulihkan, engkau mau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, itu kan juga mau mengatakan kepada kita bahwa murid-murid mau mengatakan, Tuhan maukah engkau menyatakan mujizatmu untuk bangsa ini. Kenapa? Karena mereka sudah berpikir kalau saja mereka meminta hal seperti itu, berarti sedikit banyak mereka juga akan mengalaminya. Pemulihan bagi kerajaan Israel itu sama saja juga pemulihan ke dalam kehidupan mereka. Bukan saja bangsa mereka, tapi juga kehidupan mereka dalam kehidupan agama mereka, kerohanian mereka, kehidupan dalam keluarga mereka, bahkan juga pemulihan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Nah, itulah sebabnya pemulihan bagi Israel itu sangat penting agar mereka apa? Bisa lepas dari jajahan Romawi yang pada waktu itu memang luar biasa kekuatan mereka dan kuasanya. Sehingga mereka mengingat begitu ya, bagaimana dulu ketika masa kerajaan Daud, mereka kok bisa begitu ya, menjadi sebuah bangsa yang jaya, yang hebat, yang diakui oleh bangsa-bangsa lain. Kalau sudah pernah, ya mungkin saja bisa terjadi mereka kembali mengulangi hal itu. Mungkin mereka sudah begitu muak pada saat itu, begitu capek, begitu jengah untuk terus hidup dalam penindasan dan penjajahan. Nah, segala sesuatu kalau ada di dalam penjajahan itu akan terlalu sulit untuk dijalani. Mereka ingin lepas dari itu semua. Dan itulah saudara mereka membutuhkan pemulihan bagi bangsa mereka. Dan itu sesuatu yang mereka perlu sampaikan ketika mereka merasa kesempatan ini kesempatan yang terakhir. Mungkin kalau kita hadir di sana, saudara, sekali lagi, bahwa kita cukup senang dengan pertanyaan itu. Kita merasa bahwa pertanyaan itu pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang jitu. Namun mari kita perhatikan, ketika para murid sudah mengambil sebuah kesempatan yang penting, yang jitu itu, tapi apa sih jawaban Yesus terhadap mereka? Saudara, jawaban Yesus ini menarik kalau kita lihat di dalam Injil Lukas ya. Jadi ternyata bagi Yesus melihat bahwa kebutuhan orang-orang Israel itu bukan hanya kebutuhan untuk dipulihkan sebagai sebuah bangsa dengan cara yang instan. Karena rasanya bukan hanya zaman sekarang ya yang senang instan-instan ya Bapak Ibu. Zaman dulu pun juga begitu. Karena yang instan itu kan menyenangkan, jadi segala sesuatu cepat gitu ya. Segala sesuatu bisa beres gitu kan. Segala sesuatu bisa terlepas dari beban-beban berat. Siapa yang tidak senang? Nah saudara, karena itulah kita melihat apa yang menjadi jawaban dari Yesus. Ternyata jawaban Yesus itu kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, Yesus tidak menyatakan hal yang instan. Yesus justru menyatakan kepada mereka bahwa Yesus mengatakan bahwa berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa itu harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lukas 24 ayat ke-47. Jadi ini sesuatu yang kalau kita perhatikan di satu sisi mintanya apa, dijawab apa gitu ya. Mintanya instan, tapi dijawabnya dengan hikmat yang menuntun kita apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah saudara, kalau kita membaca di dalam Lukas 24 ayat 47 itu, saya mengajak kita untuk merenungkan kalimat ini. Bahwa
ketika Yesus menyampaikan itu, kita diajak untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan. Dua hal yang penting. Pertama, kalau kita perhatikan mengenai pertobatan. Mengapa sih Yesus justru di akhir ketika dia menyelesaikan tugasnya dan mau naik ke surga, dia bicara lagi tentang pertobatan. Sebab saudara-saudara di dalam Lukas 5 ayat ke-32 dikatakan, dicatat di sana, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kesaksian itu seakan menjadi sebuah penegasan bagi Yesus bahwa apa yang ia lakukan di dalam dunia ini bukan sekedar ia datang, tetapi ia tahu apa yang menjadi misi yang ia harus capai itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan kepada murid-murid yang waktu itu bertanya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dari sini kita bersyukur, ya, karena apa yang dinyatakan Yesus ini ketika bicara soal pertobatan dan pengampunan, Yesus tidak memberi target. Yesus tidak mengatakan harus sekarang atau berapa tahun lagi, begitu ya. Bahkan Yesus mengatakan, ya, kamu tidak perlu tahu itu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa. Tidak perlu tahu. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalamnya itu Yesus mengajak setiap kita bukan saja melihat target gitu ya, tetapi Yesus memberi ruang seluas-luasnya agar setiap orang yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kejahatan, kembali kepada Yesus. Kembali merasakan rangkulan kasih-Nya. Supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau ditanya berapa lama, sekali lagi tidak ada target. Justru sebaliknya, Tuhan mau memakai kita semua tanpa terkecuali untuk menyatakan pertobatan. Pertama-tama pertobatan itu harus datang bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Pertobatan itu kita harus hayati. Kenapa? Karena pertobatan itu tidak berhenti sampai di diri kita. Biasanya orang Kristen kan kalau bicara bertobat, kalau enggak diri kita, orang lain gitu ya. Tetapi cara Tuhan memakai kita, justru Tuhan mau memakai kita dari diri kita sendiri, tapi enggak cukup diri kita juga. Bahwa kita menjadi saksi-saksi pertobatan. Ya, jadi Bapak Ibu ingat ya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu justru memberikan kita penghayatan tentang penugasan. Ya, penugasan agar kita menghayati Injil Kristus. Tetapi di dalam Injil Kristus itulah kita dipanggil untuk berbicara tentang pertobatan dan pengampunan. Nah, karena itulah Tuhan mau memakai kita semua tanpa terkecuali untuk menyatakan pertobatan itu. Nah, pertanyaannya saudara, apakah ada di antara kita kalau bicara pertobatan, lalu kita begitu mudahnya menunjuk orang lain? Kalau itu yang dilakukan saudara, maka mari kita hayati Roma 5 ayat ke-12. Roma 5 ayat ke-12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, itu yang ditekankan, bahwa di dalam kehidupan kita ketika Yesus bicara, di mana Yesus naik ke surga dan murid-murid menginginkan pemulihan, maka pemulihan yang dilakukan itu bukan instan. Tapi Tuhan mau setiap orang tanpa terkecuali menyadari akan dosanya dan hidup di dalam pertobatan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua ditekankan tentang pengampunan.
Saudara, kita tahu persis bahwa Yesus turun ke dunia ini untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Dan itulah sebabnya keselamatan yang ia berikan harus ia lewati di dalam salib. Saudara, kita bersyukur apabila sampai di titik ini kita bisa menjalani kehidupan ini di dalam penyertaan Tuhan. Dan itu tidak lain kalau kita hayati saudara dan saya ini, kenapa sampai detik ini kita bisa masih menjalani kehidupan ini di dalam segala pengharapan-pengharapan kita, iman dan kasih kita. Itu tidak lain karena anugerah Tuhan loh. Anugerah pengampunannya yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Karena itu, selain sikap kita yang kita harus tunjukkan secara pribadi karena kita sudah diampuni olehnya, maka rasanya tidak cukup ya kita hanya menerima pengampunan. Tetapi kita juga harus belajar bagaimana kita memberi kesempatan kedua ya, bagi orang-orang yang ada di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kalau ditanya saudara berapa kali Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di dalam pengampunannya, saya rasa tidak ada seorang pun yang akan menyangkal, Tuhan, saya ini orang yang sangat buruk. Mungkin di dalam pikiran saya, perasaan saya, emosi saya yang naik turun dan lain sebagainya. Dan kita merasakan selalu ya, betapa Tuhan itu tidak pernah menghitung-hitung berapa besar dosa diri kita masing-masing. Tuhan mau merangkul kita dengan tangannya terbuka untuk kita merasakan kasih-Nya yang sempurna itu. Ia selalu dan selalu mengajak setiap orang untuk datang di dalam pengampunannya. Ia adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan bagi setiap kita yang memohon pengampunan dengan penuh kesungguhan. Nah, saudara, jika Allah saja sang pemberi kesempatan itu mau memberikan kesempatan itu kepada kita, maka sesungguhnya kita pun diajar untuk mau saling mengampuni. Kita diajar untuk belajar hidup di dalam pengampunan. Tetapi saya menyadari betul saudara bahwa mengampuni seseorang itu tidak mudah dalam arti kita membuka telapak tangan kita tiba-tiba kita bisa mengampuni. Ada sebuah proses yang memang harus dijalani. Ada waktu atau ruang yang mesti diberikan. Supaya pengampunan itu juga bukan hanya sekedar mengucapkan gitu ya. Tetapi pengampunan itu betul-betul dihayati di dalam hidup imannya. Dan ini yang kadang-kadang orang tuh segala-gala maunya cepat. Maunya segala sesuatu beres gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir kalau Tuhan Yesus saja sampai di titik ini masih memberikan kesempatan pada saudara dan saya di dalam pengampunannya. Berarti waktunya itu kan tidak menjadi sebuah target. Gitu ya. Sesuatu yang Allah lakukan berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita hayati juga dalam kehidupan kita dengan sesama. Karena sesungguhnya Tuhan selalu memberikan kita kesempatan yang tidak pernah sebenarnya terukur ketika kita mulai menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, karena itulah jika Allah sang pemberi kesempatan itu mengampuni dosa saudara dan saya, marilah kita belajar untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Nya. Seperti juga apa yang dinyatakan di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita diajar untuk menyampaikan berita pertobatan, berita pengampunan itu. Dan keduanya itu pertama-tama harus terjadi di dalam hidup kita. Baru kemudian kita bisa menyampaikannya kepada yang lain. Dan untuk melakukan semuanya itu saudara, itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Ya. Itu tidak bisa dilakukan dengan segera. Kenapa? Karena kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 dikatakan untuk melakukan itu kita perlu kekuatan. Dan kekuatan itu ternyata diberikan Tuhan sebelum Ia naik ke surga. Karena Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah saudara, kata kuasa ini sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya adalah dunamin.
itu sebuah power ya, itu sebuah kekuatan yang berarti daya atau kekuatan atau energi. Nah, kenapa semua itu dibutuhkan oleh kita? Karena memang memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan itu butuh kekuatan besar. Itu butuh kekuatan besar. Kita tidak mungkin bicara pertobatan dan pengampunan tanpa kekuatan di dalam Tuhan. Dan itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan kuasa itu. Berarti kuasa itu sebenarnya sudah ada pada murid-muridnya. Kuasa itu sudah ada pada para pengikutnya. Kuasa itu sesungguhnya sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Mahatma Gandhi pernah berkata, ya, dia mengatakan bahwa yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan atau mengampuni, karena sesungguhnya kita menyadari bahwa hanya orang yang kuatlah yang bisa mengampuni. Siapa sih di antara kita merasa diri kuat, saudara? Rasanya tidak ada yang berani menyatakan itu. Kita semua merasa lemah, terbatas. Namun di dalam keterbatasan kita itulah Tuhan melihat kerendahan hati kita. Untuk mau datang dijamah, dirangkul, dipeluk dalam kasih-Nya. Sehingga ketika kita menyadari akan kasih dan kuasa Tuhan itulah, kita bisa terus menjalani tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab hanya pribadi, lepas pribadi dari kita. Tetapi juga tanggung jawab dalam kehidupan gereja. Saudara, itulah sebabnya gereja diutus Tuhan untuk senantiasa memberitakan pengampunan, pengakuan dosa, agar sesungguhnya ketika kita bisa menghayati dengan penuh kesungguhan kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam jalan hidup kita. Nah, karena itulah kita semua saat ini dipanggil, saudara-saudara, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tadi di awal saya mengatakan kalau kita merayakan Natal kita paham, merayakan Jumat Agung kita paham, merayakan Paskah kita paham begitu ya. Nah, kalau ditanya merayakan kenaikan Tuhan Yesus kita paham enggak? Saudara, kalau kita sudah menghayati betul apa yang ada di dalam perikop kita saat ini, maka kita paham bahwa sesungguhnya di dalam kenaikan Tuhan Yesuslah justru kita diutus, kita diberi tugas. Tugas apa? Tugas memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa itu bagi segala bangsa. Dan tugas itu bukan hanya tugas dari seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang penatua. Tugas itu adalah tugas kita semua. Dan kalau kita mengatakan, Bu, saya mah mana mampu bisa mengampuni orang yang melukai saya. Bu, saya melihat pertobatan itu begitu susah. Ya enak sih Bu kalau dikhotbahkan, enak sih kalau disampaikan, dinasehatkan. Tapi kalau dilakukan, apa saya mampu? Saudara, kalau itu yang menjadi ukuran kita nggak pernah mengerti apa maksud kenaikan Tuhan Yesus. Justru di sanalah Tuhan Yesus itu memberi kuasa. Kuasa pada saudara dan saya. Dan kuasa itu dari tempat yang maha tinggi. Dan kuasa itu adalah kuasa Allah sendiri. Yang memampukan kita untuk menghayati, menjalani kehidupan kita di dalam kasih, di dalam pertobatan, di dalam pengampunan. Nah, oleh karena itulah, marilah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini justru mendorong setiap kita untuk tidak hanya berhenti seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggal, terpisah oleh Yesus, lalu mereka hanya termangu-mangu melihat Yesus naik ke surga. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang membuka ruang seluas-luasnya bagi kuasa Tuhan. Agar Tuhan memampukan setiap kita menjalankan misi, meneruskan misi Allah di dalam dunia ini. Ya, kalau kita melihat hanya kekurangan, kelemahan, keterbatasan, saudara-saudara, kita nggak pernah akan maju tuh. Kita hanya di situ-situ saja yang mungkin kita akan mundur malah. Tetapi kalau kita menghayati kekuatan kuasa Tuhan itu, rasanya tidak ada satupun di dalam dunia ini yang harus kita takuti. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang kita merasa harus gagal dengan misi atau dengan tugas
karya tugas yang Tuhan titipkan pada kita. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena kita yakin kuasa itulah yang memampukan kita untuk justru menjalankan apa yang menjadi panggilan kita. Nah, karena itulah ketika pada saat ini saudara, saya, kita semua yang hadir di sini merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita merayakannya dengan penuh sukacita besar. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia sebagai manusia hina adalah Yesus Kristus yang di dalam kehidupannya memberikan penghayatan-penghayatan yang dalam tentang arti kemanusiaan. Melalui Yesuslah kita memahami apa sih artinya saya sebagai manusia. Mengerti bagaimana saya harus hidup sebagai manusia. Sehingga kita menghidupi itu, menghayati itu. Kita juga siap untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari saudara kita sambut kemenangan Kristus di atas kayu salib. Kita sambut penugasan Yesus agar kita boleh menjadi manusia-manusia yang senantiasa bertobat. Manusia-manusia yang senantiasa membuka ruang bagi pengakuan dan pengampunan dosa. Sehingga kehidupan yang kita jalani bukan kehidupan yang sia-sia, bukan kehidupan yang tanpa arti, tapi kehidupan di mana saudara dan saya semakin dibentuk oleh Tuhan. Bahkan dipercayakan Tuhan, gak main-main ya. Kalau dipercayakan manusia kita udah senangnya bukan main ya. Dipercayakan bos kita, pimpinan kita, wah kita gak bisa tidur berbunga-bunga ya. Dipercayakan seorang presiden apalagi. Nah seharusnya apalagi kalau kita dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Untuk menjadi saksi-saksi pertobatan, saksi-saksi pengampunan dosa. Sehingga hidup yang kita hidupi sebagai manusia-manusia ini adalah kita menjadi manusia-manusia yang sejati. Seperti apa yang Kristus sudah nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.